Salam Hukum Indonesia. Video berikut ini akan membahas materi hukum mengenai aturan hukum pungutan liar yang dilakukan oleh oknum dosen terhadap mahasiswa untuk menjamin nilai yang bagus. Pada pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pasal 6, kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak yang mulia, sehat, berilmu, cakap kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Secara khusus, peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai profesi dosen adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Pada pasal 60 Undang-Undang Guru dan Dosen tersebut terdapat sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh dosen sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian terhadap masyarakat. Yang kedua, merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Yang ketiga, meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang keempat, bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosial ekonomi dalam pembelajaran. Yang kelima, menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik, serta menilai-nilai agama dan etika. Yang keenam, memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Pada pasal 72 ayat 1 menyatakan bahwa beban kerja dosen mencakup kegiatan pokok, yaitu merencanakan pembelajaran, melakukan proses pembelajaran, melakukan evaluasi, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat. Pada pasal 67 ayat 2 menyatakan bahwa dosen dapat diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya sebagai dosen karena yang pertama, melanggar sumpah janji jabatan, yang kedua, melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama, yang ketiga, melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama 1 bulan atau lebih secara terus-menerus. Pada pasal 78 ayat 2 menyatakan bahwa sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa yang pertama, teguran, yang kedua, peringatan tertulis, yang ketiga, penundaan pemberian hak dosen, yang keempat, penurunan pangkat dan jabatan akademik, yang kelima, pemberhentian dengan hormat, yang keenam, pemberhentian tidak dengan hormat. Perilaku yang menyimpang dari kode etik yang dilakukan oleh oknum dosen terhadap pungutan liar berupa membayar sejumlah uang sebagai syarat memperoleh nilai bagus. Pungutan liar yang dilakukan oleh oknum dosen tersebut merupakan suatu tindakan yang tidak bertanggung jawab dan dapat digolongkan sebagai perbuatan gratifikasi. Dilihat dari pengertian gratifikasi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Dalam pasal 12B
perbuatan penerimaan gratifikasi oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dianggap sebagai perbuatan suap apabila pemberian tersebut dilakukan karena berhubungan dengan jabatannya dan melakukan dengan kewajiban atau tugasnya. Terbentuknya peraturan tentang gratifikasi ini merupakan bentuk kesadaran bahwa gratifikasi dapat mempunyai dampak yang negatif dan disalahgunakan, khususnya dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik, sehingga unsur ini diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi. Diharapkan jika budaya pemberian dan penerimaan gratifikasi kepada dan atau oleh penyelenggara negara dan pegawai negeri dapat diberhentikan, maka tindak pidana pemerasan dan suap dapat diminimalkan atau bahkan dihilangkan. Penerimaan gratifikasi dapat dikategorikan menjadi dua kategori. Yang pertama, gratifikasi yang dianggap suap, yaitu gratifikasi yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua, gratifikasi yang tidak dianggap suap, yaitu gratifikasi yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatan dan tidak berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sanksi pidana yang ditetapkan pada tingkat tindak pidana ini cukup berat, yaitu pidana penjara minimum 4 tahun dan maksimum 20 tahun, atau pidana penjara seumur hidup dan pidana denda paling sedikit 200 juta rupiah, maksimum 1 miliar rupiah. Dari rumusan ini jelas sekali bahwa penerima gratifikasi merupakan hal yang sangat serius sebagai salah satu tindakan bahwa bentuk tindak pidana korupsi dengan sanksi pidana yang persis sama dengan tindak pidana suap lainnya dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahwa pemberian hadiah atau gratifikasi yang diterima oleh penyelenggara negara adalah salah satu sumber penyebab timbulnya konflik kepentingan. Konflik kepentingan yang tidak ditangani dengan baik dapat berpotensi mendorong terjadinya tindak pidana korupsi. Definisi konflik kepentingan adalah situasi di mana seorang penyelenggara negara yang mendapatkan kuasa dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya, sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya. Selain sanksi yang diatur pada ketentuan sebelumnya, tindakan dosen tersebut dapat didukung dengan bukti-bukti, dapat pula disangkakan sebagai perbuatan pidana atau tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tindak pidana yang dapat disangkakan antara lain pasal 368 ayat 1 dan atau pasal 374 KUH Pidana. Dalam pasal 368 KUH Pidana menyatakan barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian atau kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana paling lama 9 bulan. Dalam pasal 374 KUH Pidana menyatakan bahwa penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasanya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam pidana penjara paling lama 5 tahun.
Namun, pasal 368 ayat 1 KUH pidana harus dilihat apakah unsur-unsur memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh dosen tersebut sehingga mahasiswa memberikan uang kepada dosen tersebut. Jalur hukum yang dapat ditempuh mahasiswa dapat melaporkan permasalahan tersebut kepada instansi kepolisian. Namun demikian, sebelum mengambil tindakan melaporkan kepada pihak kepolisian, sebaiknya terlebih dahulu mahasiswa melaporkan atau mengadukan permasalahan tersebut dengan disertai bukti-bukti kepada pihak kampus mengenai tindakan dosen tersebut untuk diselesaikan oleh pihak kampus. Demikianlah pemaparan materi hukum mengenai pungutan liar yang dilakukan oleh oknum dosen kepada mahasiswa sebagai satu syarat menerima nilai yang bagus. Semoga materi hukum ini dapat bermanfaat bagi sahabat hukum Indonesia. Dan jangan lupa dukung terus perkembangan channel ini untuk menghadirkan materi hukum yang lebih menarik lagi. Sekian dan terima kasih.